Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Sehat sekali Pak Guru. Mantap. Pagi menjelang siang ya. Iya, Pak. Ya, Pak Guru. Oke, baik. Semua sudah pada hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Afina ada, kemarin itu tidak ada dia itu. Ya, hadir, Pak. Kemarin Oh ya, ke sawah, baik. Pak. Oh ya, oke, baik. Hadir semua ya. Pak Dodi ada? Ada Pak. Ya. Hadir. Oke. Tadi bolos itu. Semua pada sehat ya? Sehat. Sehat, Pak. Syukur alhamdulillah kita semua pada sehat. Puji Tuhan sehingga kita bisa bertemu di kegiatan pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita supaya kita bisa memperoleh berkat Tuhan, saya minta mana ini? Ada Pak Guru. Ya, silakan pimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru, terima kasih teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa, sehingga segala langkah dan usaha perencanaan kita ke depan berjalan dengan baik. Dan izinkanlah saya memimpin doa sesuai dengan kepercayaan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengantar kita dalam doa. Karena Dodi tadi sudah hadir ya. Oke. Hari ini sebelumnya masih ingat yel-yel kita, yel-yel SMK? Ingat Pak Guru. Ya, coba kita yel-yel dulu ya supaya semangat ini. Iya Pak Guru. Oke. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Terima kasih semua pada semangat. Menjelang siang mulai lapar, Pak. Iya. Kita harus tetap semangat. Masih ingat materi minggu lalu? Ingat, Pak Guru, tapi belum paham. Belum begitu paham, Pak Guru. Belum begitu paham. Oke, baik. Pak Guru hanya mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana memahami alat dan mesin pertanian. Kali ini kita akan masuk pada materi berikutnya, tapi sebelumnya Pak Guru akan menunjukkan gambar supaya anak-anak bisa melihat apa yang nanti akan kita pelajari. Sabar ya, Bapak screenshot dulu. Iya, Pak Guru. Sudah lihat? Sudah, Pak Guru. Oke. Apa itu, Pak? Pak Guru. Ya, apa yang kalian lihat? Ada pacu. Saya lihat traktor, Pak Guru. Pak, traktor. Traktor. Guru. Saya lihat pesawat Pak Guru. Betul. Apa? Pesawat. Coba perhatikan baik.
Oke. Ada cabai. Apa perbedaan menurut kalian? Apa perbedaan gambar kiri dan kanan? Yang kanan canggih, Pak. Baik, untuk Yang kanan perbedaan pakai itu, mesin, Pak. Yang kiri nggak yang pakai kiri mesin, Pak. itu, Kalau kiri Pakai tenaga, alat, yang Pak. kiri Pak. alat, Yang kiri Kanan masih tradisional itu, Pak. yang itu mesin. Ya, coba satu-satu. Pak Yang Martinus kiri, dulu. yang Martinus. kiri itu peralatan, Lihat peralatan Yang Martinus pertanian. dulu. Yang kanan itu mesin pertanian. Pak Guru saya. Sabar Us. Pak Guru minta Martinus. Saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Pak Guru. Guru. Yang di bagian kiri itu kan ada pacul, sabit itu alat. Sedangkan yang di bagian sebelah yang ada traktor itu dikatakan mesin. Terima kasih. Ya, itu menurut Martinus. Oke, nanti kita perjelas sebentar. Nuri dulu, Nuri. Saya lihat orang sedang menunjuk gitu, Pak, di sebelah kiri ya. Itu lagi Bedanya gambar kiri dan gambar kanan. Kalau gambar kiri itu pakai tenaga manusia, kalau yang kanan itu tenaganya bukan manusia, Pak. Pakai mesin. Nah, berikut, coba kita perhatikan gambar berikutnya. Ya, sudah lihat? Besar Kecil seperti sekali, Pak. saya lihat. Coba lihat gambar 1 dan 2. Gambar 1. Ada Pak Guru. Ya, silakan Us. Gambar 1 itu alat pengolahan tanah. Kemudian gambar 2 itu alat dan mesin pengolahan tanah. Baik. Kalau gambar 1 hanya alatnya saja, alat manualnya. Kalau gambar 2 alat dan mesin pengolahan tanah. Oke, baik. Kita sudah melihat gambar yang pertama tadi, gambar kiri dan kanan, dan ya gambar yang kedua itu gambar 1 dan 2. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari identifikasi alat dan mesin pertanian. KD 3.2. Lantas, apa saja jenis-jenis alat dan mesin pengolahan tanah? Kemudian bagaimana kita dapat membedakan jenis-jenis alat dan mesin pemeliharaan tanaman? Ini nanti akan kita pelajari. Bagaimana kita dapat membandingkan jenis-jenis alat dan mesin pengolahan tanah secara tradisional dan modern. Kemudian yang berikut, bagaimana kita dapat menganalisis jenis-jenis alat dan mesin pengolah tanah. Apa yang kita pelajari ini, apakah ada kegunaan dalam kehidupan kita? Anak-anak? Ada, Pak. Ada, Pak. Menurut kalian apakah mempelajari alat mesin pertanian identifikasi tadi ini berguna bagi kita? Berguna, Pak. Pak. Ya, coba kasih contoh, Vina. Contoh kegunaan bagi kita apa misalnya? Kalau dari saya, penggunaan alat itu mempermudah kerja kita di sawah, Pak. Kemarin kan saya bilang saya izin kemarin untuk bantu orang tua ke sawah, makanya saya tidak masuk, Pak. Iya, pintar, anak yang baik. Tapi jangan lupa ke sekolah ya. Boleh bantu Kan lagi orang tua? daring. Ya, tetap harus daring maksudnya. Ya, Oke. Pak. Sita mungkin kira-kira apa? Ya, Pak. Sangat membantu sekali, Pak, ketika kita
misalkan kita mau membuat bedengan, berarti kita membutuhkan alat-alat yang seperti cangkul, kemudian parang, begitu Pak. Iya, oke. Baik, semua benar. Semua. Ya, bagaimana Dodi? Ya, silakan. Ya, daripada dicabut rumputnya, bisa dipakai tajak. Jadi kan mempermudah kerja. Pintar, hebat Dodi. Ya, baik. Ya, itu kegunaan yang kita dapatkan dari mempelajari materi ini. Materi pokok yang akan kita pelajari adalah alat mesin pengolah tanah dan alat mesin pemeliharaan tanaman. Apa itu alat mesin? Alat mesin, alat adalah alat bantu mekanik yang sederhana. Sedangkan mesin adalah alat bantu mekanik yang susunannya kompleks. Alat dan mesin budidaya tanaman yang selanjutnya disebut alat dan atau mesin yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk budidaya tanaman. Kemudian yang pertama tadi adalah alat pengolah tanah. Apa yang dimaksud dengan pengolahan tanah? Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan alat tradisional atau modern yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti manusia, hewan, mesin seperti traktor. Coba kita perhatikan alat-alat mengolah tanah sederhana. Nah, ini ada contoh gambar orang menggunakan kuda yang menarik baja. Yang umum digunakan untuk mengolah tanah itu alat-alat sederhananya seperti cangkul, garpu, kleyem, dan lain-lain. Jenis-jenis alat pengolah tanah modern. Kita akan lebih memperdalam tentang jenis-jenis alat pertanian pengolahan tanah modern. Yang pertama traktor, yang kedua rotator, ketiga kultivator, keempat pajak singkal, garuk sisir, garuk piring, dan pajak subsoil. Yang pertama, terlihat ini traktor. Traktor adalah pertanian yang paling sering digunakan untuk melakukan pengolahan tanah bagi pertanian di Indonesia. Ya, kita semua pasti sudah melihat traktor ya. Halo? Sudah Pak. Sudah Iya Pak. Mesin traktor, ya. Mesin traktor ini memiliki dua ukuran, yaitu kecil dan besar. Berdasarkan rodanya, traktor memiliki dua jenis, yaitu traktor dengan roda rantai yang biasa digunakan pada kondisi tanah berlumpur, dan traktor dengan roda dua yang bisa digunakan pada kondisi tanah kering. Ya, seperti di gambar ini adalah hand traktor. Kemudian yang berikut adalah rotator. Rotator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah pertama berguna untuk memotong, memecah, dan membolak-balikan tanah. Sementara itu untuk pengolahan tanah kedua, alat ini digunakan untuk merapikan tanah, menghilangkan tanaman pengganggu, dan memperbaiki tata air. Yang berikut, kultivator. Ada yang pernah lihat kultivator? Belum Pak. Baru ini Pak lihat di gambar Pak.
Oh ya, Baru lihat sekarang, Pak. baru pernah lihat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Kultivator. Aktivitas membajak sawah kini menjauh lebih cepat dan efektif berkat hadirnya kultivator. Jadi ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas. Fungsinya adalah untuk menyiapkan tanah sekunder agar hancur dan halus dengan cara dibajak. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat dan pecah. Yang berikut bajak singkal. Ya, bajak singkal. Bajak singkal merupakan alat pengolah tanah yang berfungsi untuk membolak-balikan tanah. Terdapat dua jenis bajak singkal, yaitu bajak singkal satu arah dan bajak singkal dua arah. Kemudian bajak piring, bentuk bajak piringnya seperti ini. Dia seperti piring dia, beda dengan bajak singkal tadi. Bajak piring berfungsi untuk memotong, mengangkat, menghancurkan dan membalik tanah yang dibajak. Piringan berbentuk cekung dengan tepi yang tajam. Bagian tepi yang tajam akan berfungsi sebagai alat pemotong tanah. Sedang bagian piringan yang cekung akan berfungsi untuk mengangkat tanah. Bertumpu dan berputar piringan sehingga memungkinkan piringan dapat berputar dengan baik pada waktu digunakan untuk pengolahan tanah. Yang berikut rotari. Bajak rotari. Bajak rotari ini berfungsi untuk mencacah tanah pada waktu pengolahan tanah dengan bajak putar dilakukan. Pisau ini juga cukup baik untuk mencacah gulma maupun serasa, namun tidak dapat menutupnya dengan tanah secara baik seperti bila menggunakan bajak singkal maupun bajak piring. Alat dan mesin pemeliharaan tanaman. Jadi alat dan mesin pemeliharaan tanaman ada beberapa. Yang pertama itu pengairan, ada mesin untuk penyiangan, pembumbunan, pemupukan, dan pengendalian OPT. Untuk pengairan, ya, ini beberapa gambar yang Pak sengaja tayangkan supaya kita bisa lihat bersama. Nanti sebentar akan ditunjukkan linknya bagaimana untuk melihat alat-alat pengairan ini. Jadi banyak sekali alat-alat pengairan yang sudah digunakan di zaman ini, yang menggunakan mesin. Begitupun dengan alat penyiangan, seperti yang terlihat dalam gambar. Banyak sekali peralatan untuk penyiangan. Kemudian untuk membumbun. Jadi ini alat-alat yang digunakan. Selain menggunakan alat-alat tradisional seperti pacul, garu, dan lain-lain, juga menggunakan alat-alat modern seperti yang ada di dalam gambar. Berikut alat dan mesin pemupukan. Pemupukan juga demikian. Jadi di situ ada menggunakan mesin, ada yang pakai alat semprot gendong, ada yang pakai pupuk cair dan seterusnya. Berikut alat mesin pengendalian OPT. OPT itu apa, anak-anak? Organisme pengganggu tanaman, Pak Guru. Ya,
Pintar. Organisme pengganggu tanaman, Pak. Betul, Bu Fel. Organisme pengganggu tanaman. Jadi alat-alat yang digunakan seperti yang ada di gambar ini. Jadi ada banyak sekali peralatan. Jadi ini memang perlu Pak Guru sampaikan kepada anak-anak bahwa di zaman ini, zaman kita ini, zaman sekarang dan yang akan datang itu banyak menggunakan teknologi-teknologi di mana terutama di dunia pertanian juga teknologinya begitu pesat sehingga semua peralatan menggunakan alat-alat mesin yang menggunakan teknologi canggih. Ya, ini anak-anak beberapa link nanti untuk bisa dilihat dan dipelajari beberapa link tentang materi identifikasi alat mesin pertanian. Yang pertama itu link alat pemeliharaan tanaman, kemudian ada link alat mesin masa kini, kemudian ada modul, kemudian ada video, kemudian ada peralatan modifikasi mesin yang sederhana yang bisa digunakan. Ya, baik. Itu penayangan materi tentang identifikasi yang sudah Pak Guru paparkan. Sekarang untuk lebih memperdalam materi kita, sesuai minggu sebelumnya bahwa kita sudah ada dalam kelompok masing-masing. Jadi saya minta anak-anak sekalian untuk berdiskusi dalam kelompok. Diskusinya dipersilakan dari sekarang. Itu, Pak. Kelompok berapa dulu, Pak? Ya, di kelompoknya didiskusikan dulu baru kita presentasi. Sudah diskusi? Sudah, Pak. Belum, Pak. Saya belum. Kelompok Saya tiga juga belum Pak Guru, saya belum tahu saya kelompok berapa. Oh ya, baik. Sesuai pembagian kelompok sebelumnya. Sudah Pak. Us kelompok 1, Us. Sudah. Ya, ini pengaruh hari ini Pak Us sudah menghayal ini. Saya masih ingat kelompoknya Pak Guru. Us Iya. Pak. Sudah mendengarkan Pak Guru. Oh Bagian iya. kelompok. Oke. Pembagian kelompok saya izin Pak Guru. Saya dan Dia nggak ikut diskusi itu, Pak. Fadila, Martinus dan Fadila. Kelompok 1. Kelompok 2, Nuri, Berlin, Agustina dan Sita Resmi. Kelompok 3, Pina, Dodi dan Esther. Itu bagian kelompok dari Pak Guru kemarin. Baik, terima kasih Petrus sudah mengingatkan teman-temannya. Hanya Us saja, Pak, yang nggak Oke. ikut, Pak. Tuh, Pak. Nggak ikut diskusi dia tuh. Jangan-jangan dia tidak ikut diskusi juga ini Us ini. Dia tidur, Pak. Dia Kan habis mancing dia. Us. Kecapean habis mancing, Pak. Baik, kalau sudah diskusi, waktu selanjutnya kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1, yaitu anggotanya Us, saya, Petrus, Martinus, dan Fadila. Mencoba memberikan hasil diskusi kami, yaitu berkaitan dengan alat dan mesin pertanian.
hasil diskusi kami tentang alat pengolahan tanah pertanian yang akan mempermudah pekerjaan petani saat membajak dan mengolah tanah pertanian, yaitu contoh bajak singkal, yaitu yang lebih dikenal dengan nama bajak singkal, merupakan salah satu alat bajak yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak sekali penggunaannya di Indonesia dan dianggap sebagai alat pengolah tanah maupun pembajak sawah yang paling tua. Saat menggunakan alat bajak yang satu ini, para petani akan menggunakan tenaga yang dihasilkan oleh sapi maupun kerbau. Biasanya alat bajak singkal ya, atau mold flow ini dirancang dengan bentuk yang berbeda, menyesuaikan tanah yang dibajak. Jadi untuk bajaknya disesuaikan dengan keadaan tanahnya. Lalu yang kedua ada bajak rotari. Adalah alat berbajak pengolah tanah di sawah, yang biasanya lebih dikenal dengan nama bajak putar atau bajak rotari. Bajak putar sendiri digunakan untuk meratakan tanah yang masih berbongkah dalam bentuk bongkahan dan bisa menggugurkan tanah yang halus. Kadang bajak yang satu ini juga bisa dipakai proses pendangiran maupun penyiangan di sawah. Ya, jadi mungkin itu sedikit materi dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Petrus. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya atau menyanggah atau menyampaikan sesuatu kepada kelompok 1 tentang alat mesin pengolah tanah. Saya Pak Guru mau bertanya kepada kelompok 1. Ya, Nuri, silakan. Ini mungkin terkait perbedaan antara bajak singkal dan bajak rotari. Itu saya belum paham, belum tahu perbedaannya Pak Guru. Ya, silakan kelompok 1 untuk menanggapi apa perbedaan bajak singkal dengan bajak rotari. Petrus dan teman-temannya. Ya, Martinus mungkin Martinus atau Us mungkin. Saya Pak. Halo. Fadila Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Fadila. Kalau bajak singkal itu merupakan salah satu alat bajak yang sangat banyak sekali digunakan. Nah, ini dianggap bajak sawahnya itu yang paling tua. Biasanya para petani menggunakan tenaga sapi. Kalau bajak rotari itu lebih dikenal dengan bajak putar. Jadi bajak putar itu digunakan untuk meratakan tanah yang masih berbongkah-bongkah dan bisa mengemburkan tanah hingga halus. Terkadang bajak yang satu ini juga bisa dipakai untuk proses penyiangan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Fadila. Bagus sekali penjelasannya. Mungkin ada yang mau tambahkan dari kelompok 1? Ada Pak Guru. Ya, silakan Us. Ya, jadi bajak singkal itu biasanya diutamakan untuk penggunaan pengolahan tanah pertama. Jadi bajak singkal berfungsi untuk membalikan tanah dari lapisan atas dibalikan ke bagian bawah. Kemudian
Nah, bajak rotari itu digunakan khusus untuk pengolahan tanah kedua, yaitu untuk menghancurkan tanah hasil pembajakan pertama atau untuk menghancurkan sisa gulma di dalam pembajakan, Pak Guru. Ya, bagus. Betul sekali, Us. Kita kasih aplaus untuk Us dulu. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Jadi bajak singkal dan bajak rotari seperti yang Us sampaikan tadi, bahwa bajak singkal itu biasanya digunakan untuk pengolahan tanah pertama, untuk bongkar-bongkar yang besar. Nah, itu digunakan pakai bajak singkal. Sedangkan bajak rotari ada pengolahan tanah kedua, yaitu untuk menghancurkan atau memperhalus pengolahan tanah yang pertama. Baik, untuk kelompok 1 saya pikir demikian. Mungkin kelompok 2 dipersilakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Diskusi tentang alat dan mesin pengolahan tanah, Pak. Itu yang pertama ada bajak piringan, yang kedua ada kultivator. Kalau aktivitas membajak kultivator, aktivitas membajak sawah kini menjadi jauh lebih cepat dan efektif berkat hadirnya kultivator. Fungsinya adalah untuk menyiapkan tanah sekunder agar hancur dan halus dengan cara dibajak. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah. Dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat, dan terpecah. Mungkin teman yang lain kelompok 2 silakan menambahkan untuk yang bajakan piringan. Iya, saya yang menambahkan, Sita. Ya, makasih Nuri. Ya, Silakan Nuri. Bajak piringan atau displo yaitu alat pembajak sekaligus pengolah tanah yang bisa digunakan untuk tanah yang bertekstur lengket, berbatu, banyak sisa-sisa akar, kering maupun gambut. Namun meskipun alat pembajak yang satu ini sangat bagus untuk mengolah tanah dengan banyak tekstur, tapi alat bajak ini ternyata juga memiliki kekurangan, di mana saat mengolah tanah yang sudah dibajak, tanahnya tidak bisa benar-benar rata. Hasil pengolahan tanah masih berbentuk bongkah-bongkah tanah dan tidak bisa menutup basah tanah dengan baik. Namun apabila erosi tanah yang akan dibajak lebih besar, sangat sekali jika memakai alat bajak ini. Itu mungkin dari saya, dari kami kelompok 2, Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Dari kelompok lain mungkin mau menanggapi. Atau mau bertanya? Afina mungkin. Ya Pak. Mau Tanya, komentar, bertanya? Ya silakan. Tanya Pak. Untuk kelompok 2, saya mau tanya cara kerja dari kultivator itu bagaimana? Ya, kelompok 2, Afina menanyakan cara kerja kultivator. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Saya. Ya, silakan Nuri. Mungkin saya ya, Nuri, saya duluan ya. Oh ya, silakan Sita dua Nuri ya. Pak Guru.
Ya, kalau Ya, mungkin silakan. kalau prinsip kerjanya, kalau kultivator itu dia itu memecah bongkahan-bongkahan tanah seperti itu. Mungkin Nuri bisa tambahkan? Ya, Nuri mungkin mau menambahkan. Ya, itu tadi sama mungkin dengan apa yang dikatakan Sita. Cuma di sini alat kultivator ini sudah menggunakan mesin, ya, bukan dengan cara manual lagi. Jadi dia lebih praktis begitu di dalam melakukan pengolahan tanah. Mungkin itu saja Pak Guru. Ya, begitu Afina, masih ada? Sudah jelas, Sudah Pak. jelas? Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 cukup ya, kita ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3, Iya, Pak. silakan. Kelompok 3, Yumina, Pak. Ya, silakan Yumina. Pak. Sebentar Pak, mungkin dari teman-teman kelompok saya mungkin ada yang sampaikan duluan. Kelompok saya Yumina sama Dodi, Pak. Mungkin Dodi duluan. Dodi, silakan. Maaf Pak, tadi lagi tidak konsen, yang lain dulu. Dodi lagi tidak konsentrasi yang ini, Dodi. Ya, Dodi mulai lapar mungkin, tadi Pak. Dia sudah lapar lagi, Pak. Pak Guru. Yang lain dulu Pak, Layar bersama itu kelompok. Oh ya. Nanti saya dulu ya, Pak. Nanti biar ditambah sama sama Yumina ya, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Diskusi dari kelompok 3 yaitu tentang alat pengolah tanah secara tradisional. Berikut adalah beberapa alat tradisional yang masih tetap digunakan dan banyak dijual di pasaran. Yang pertama itu pacul atau cangkul. Fungsi utamanya adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga menggemburkan tanah. Itulah mengapa sebelum sebuah lahan ditanami padi atau tanaman lain, tanahnya akan dicakul terlebih dahulu supaya lebih gembur dan hasil tanaman akan lebih baik. Itu saya, Pak. Selanjutnya oleh Yumina. Silakan Ya. Yumina. Pak. Ya, silakan Yumina. Yang kedua itu garuk tanah. Tahapan kedua dalam mengolah tanah itu dilakukan dengan menggunakan garuk. Hasilnya tanah akan menjadi jauh lebih gembur dan rata. Tata kelola air menjadi lebih baik. Tanaman liat yang mengganggu dan berpotensi merusak hasil pertanian juga hancur. Ada beberapa jenis garu yang biasa digunakan. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Dari kelompok lain, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Oke, dari saya Pak. Ya, silakan Petrus. Ya. Saya mau menanyakan, jadi sepengetahuan saya Pak, berkaitan dengan alat pengolahan itu ada banyak Pak, alat pengolahan tanah. Ya, mungkin selain pacul dan cangkul atau garuk tanah, ya, juga ada beberapa alat lain ya, kalau di beberapa daerah ya itu bisa menggunakan skop ya, lalu ada linggis dan jenis yang lain ya, itu untuk proses membantu petani untuk dalam proses pengolahan ya. Lalu itu yang sepengetahuan saya, mungkin dari kelompok
Tiga mungkin ada beberapa alat lain saya mau tanyakan selain tadi. Ya, baik, kelompok 3 mau menanggapi? Kurang lebih sama Pak, sama yang disampaikan Petrus. Ya, ada skop, ada yang apa itu yang disampaikan Petrus kurang lebih sama aja Pak. Ya, teman yang lain mungkin? Sita barangkali mau menambahkan? Di tengah untuk Masih sama Pak dengan Petrus Pak. Ya. Gus mungkin mau menambahkan? Belum, Pak Guru. Saya mau bertanya, Pak Guru. Ya, silakan, Firlin. Ya, tadi dalam presentasi menyebutkan ada beberapa jenis garu yang biasa. Nah, mungkin bisa menjelaskan itu jenis-jenisnya yang biasa digunakan itu seperti apa? Saya kurang paham, Pak. Ya, kelompok 3. Yumina, mungkin Yumina bisa menjelaskan jenis-jenis garu. Sepertinya tidak disebutkan tadi jenis-jenis garu. Iya, tidak disebutkan, makanya saya bertanya. Kebetulan saya tidak tahu juga jenis-jenis garu itu. Silakan. Mohon maaf Pak, sepertinya karena tadi belum didiskusikan jenis-jenisnya, jadi kami belum tahu. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan teman yang lain? Belum ada? Baik, dari ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan dari kesemuanya tentang bagaimana identifikasi alat dan mesin, secara khusus alat mesin pengolah tanah dan pemeliharaan tanaman. Dari hasil diskusi yang kita sudah sama-sama diskusikan, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Nuri mungkin? Iya, baik Pak Guru. Dari hasil kesimpulan yang bisa kami ambil dari diskusi ini, yaitu ada beberapa jenis alat dan mesin yang dilakukan di dalam kegiatan budidaya tanaman atau pertanaman. Yang pertama ada alat dan mesin untuk pengolahan tanah, kemudian ada alat mesin untuk pemeliharaan tanaman, kemudian ada juga alat dan mesin untuk pengaturan perairan. Mungkin itu saja yang bisa saya tangkap atau simpulkan Pak Guru dari diskusi kami tadi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Dari hasil presentasi semua tadi dan dari hasil pemaparan Pak Guru dapat kita simpulkan beberapa hal, bahwa di zaman sekarang ini memang alat tradisional pengolahan tanah dan pemeliharaan itu sudah banyak tidak digunakan, bahwa penyediaan tenaga alat modern itu sangat diperlukan karena di daerah-daerah yang kekurangan tenaga kerja itu bidang pertanian sangat memerlukan alat dan mesin pertanian modern. Kemudian antisipasi minat kerja di sektor pertanian yang terus menurun itu juga menjadi salah satu. Kemudian meningkatkan kapasitas luas tanam dan intensitas tanaman. Kemudian meningkatkan kualitas pertanian sehingga ketepatan proses hasil dan mutu produk pertanian bisa terjamin.
Jadi itu saja kesimpulan yang dapat kita ambil. Dengan demikian hasil diskusi kita dan pelajaran dapat kita simpulkan seperti ini. Untuk itu saya harapkan anak-anak tetap belajar untuk materi yang sudah ini, kemudian apa link yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, video, buku dan lainnya itu nanti dipelajari selanjutnya. Untuk itu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, saya minta Dodi untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih Pak Guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita mendapatkannya lebih berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Dodi. Jadi dengan demikian pelajaran kita hari ini kita akhiri, dan minggu depan kita akan lanjut dengan materi berikutnya tentang fungsi-fungsi alat dan mesin pertanian. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.